Benito Mussolini lahir pada 29 Juli 1883 di kota Fredappio, Italia. Latar belakang keluarga dan masa kecilnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pribadinya dan pandangannya terhadap politik. Berikut adalah istisar tentang latar belakang keluarga dan masa kecil Mussolini. Keluarga Mussolini berasal dari latar belakang kelas pekerja. Ayahnya, Alessandro Mussolini, adalah seorang tukang kayu dan guru sekolah yang terlibat dalam gerakan sosialis. Ibunya, Rosa Maltoni, berasal dari keluarga petani. Kedua orang tuanya memiliki pandangan politik kiri dan merasakan dampak kesulitan ekonomi yang melanda kelas pekerja Italia pada masa itu. Mari kita simak perjalanan Benito Mussolini dari jurnalis hingga diktator Italia. Mussolini dibesarkan dalam lingkungan yang penuh gejolak politik dan sosial. Di rumahnya, ia terpapar oleh diskusi tentang perjuangan dan kelas pekerja, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi Italia. Kondisi ini membentuk pemahaman awalnya tentang perbedaan sosial dan ketidakadilan. Meskipun keluarganya menghadapi kesulitan finansial, Mussolini mendapatkan pendidikan yang dasar yang cukup baik. Ia menunjukkan bakatnya dalam bidang akademik dan sastra sejak dini. Di sekolah, ia terlibat dalam aktivitas seperti jurnalisme sekolah dan pertunjukan teater. Lingkungan sosial dan politiknya mempengaruhi pandangannya terhadap politik. Pada usia muda, ia tertarik pada gagasan sosial dan merasa tergerak oleh perjuangan kelas pekerja. Namun, perlahan-lahan pandangannya berubah dan ia mulai mempertanyakan efektivitas pergerakan sosial dalam mencapai perubahan nyata. Pada saat ia mencapai usia remaja dan awal dewasa, Mussolini memulai memilih jalan yang lebih nasional dan ekstrim. Pengalamannya masa kecilnya dalam lingkungan yang penuh gejolak politik serta ketidakpuasan terhadap kondisi sosial Italia membentuk fondasi bagi transformasi politik yang akan datang. Latar belakang keluarga dan masa kecil Mussolini menciptakan landasan kuat bagi perubahan pandangannya tentang politik dan peran negara. Pengalaman-pengalaman inilah yang akhirnya membawanya dari dunia jurnalisme ke panggung politik, mengubahnya dari seorang jurnalis menjadi tokoh kontroversial yang memimpin Partai Fasis Italia dan menjadi diktator Italia. Kemampuan bahasanya membuat menjadi jurnalis yang produktif dan ia mulai memainkan peran dalam dunia media. Mussolini memulai karir jurnalismenya dengan menulis surat kabar lokal dan majalah. Ia memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dengan gaya yang tajam dan kontroversial, dan menarik perhatian para pembaca. Kontribusinya mencakup berbagai topik termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Seiring waktu, Mussolini semakin fokus pada isu-isu politik dan nasional, mengeksplorasi gagasan sosialisme dan tulisannya untuk mempertanyakan peran negara dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Namun, ia mulai merasakan ketidakpuasan terhadap pergerakan sosialis yang tampaknya tidak memberikan perubahan yang diinginkan. Kontribusinya dalam berbagai publikasi membawanya berhubungan dengan berbagai kelompok politik dan pemikirannya mulai beralih ke arah nasionalisme dan otonomi Italia. Gagasan-gagasan ini yang mencerminkan perasaan ketidakpuasannya terhadap kondisi negara membentuk fondasi ideologi yang mendefinisikan karir politiknya di masa mendatang. Salah satu tulisan kontroversial yang ditulis oleh Benito Mussolini adalah artikel yang diterbitkan pada tahun 1914 yang berjudul Peran Sosial atau Peran Negara Nasional. Artikel ini dipublikasikan dalam surat kabar Il Popolo d'Italia yang ia pimpin. Dalam artikel tersebut, Mussolini mempertanyakan sikap Partai Sosialis Italia terhadap perang yang sedang berkembang, yakni Perang Dunia I. Ia menyatakan bahwa perang adalah kesempatan bagi Italia untuk membuktikan dirinya sebagai negara yang kuat dan berdaulat.
dan bahwa nasionalisme harus diutamakan di atas loyalitas terhadap gerakan sosialis internasional. Tulisan ini sangat kontroversial karena bertentangan dengan pandangan mayoritas Partai Sosialis Italia dan gerakan anti perang pada saat itu. Mussolini menyuarakan pandangan nasionalis yang berbeda dengan pandangan sosialis yang lebih mengutamakan soliditas antar negara. Artikel ini menciptakan perpecahan dan kegemparan dalam partai serta merusak hubungan dengan tokoh-tokoh sosialis yang terkemuka. Tulisan tersebut menandai pergeseran ideologis Mussolini dari pandangan sosialis ke arah nasionalis. Artikel ini menjadi permulaan dan perubahan karirnya menuju kepemimpinan Partai Fasis Italia, di mana mengadopsi ideologi nasionalis dan otoriter yang kemudian membentuk dasar rezim fasis yang kontroversial di Italia. Pada tahun 1919, Benito Mussolini mendirikan Partai Fasis. Partai ini lahir dari kombinasi nasionalisme, otoritarianisme, dan pandangan anti-komunis Mussolini. Berawal dari pengalaman dan pandangan sebagai seorang jurnalis, Mussolini membentuk partai dengan tujuan mengatasi ketidakstabilan politik dan ekonomi Italia pasca Perang Dunia Pertama. Partai Fasis yang awalnya menekankan pentingnya persatuan nasional dan mendukung gagasan Italia sebagai kekuatan besar, Mussolini menggunakan retorika nasional dan otoriter dalam upaya untuk menginspirasi rasa bangga dalam masyarakat Italia yang merasa terhina akibat perjanjian Versailles yang kondisi ekonomi yang buruk. Partai Fasis menarik perhatian banyak orang dengan janji-janji perubahan stabilitas dengan menggunakan taktik politik efektif, seperti mengorganisir unjuk rasa dan menggalang dukungan dari berbagai kelompok veteran perang. Mussolini berhasil membangun basis dukungan yang kuat. Ideologi Partai Fasis menggabungkan elemen nasionalisme, otoritarianisme, korporatisme ekonomi. Partai ini berpendapat bahwa negara harus memiliki kendali yang kuat terhadap masyarakat dan ekonomi, serta menegaskan supremasi negara di atas individu. Konsep ini meresap dalam berbagai aspek kebijakan dan diterapkan oleh Partai Fasis ketika Mussolini berkuasa. Pada akhir 1920-an dan awal tahun 1930-an, Partai Fasis semakin mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dukungannya terhadap partai ini meningkat seiring dengan upaya pembersihan politik dan propaganda yang efektif. Mussolini menjadi diktator de facto Italia dan melanjutkan transformasi negara ke dalam bentuk negara korporat yang lebih terpusat. Pendirian Partai Fasis dan ideologinya mencerminkan perjalanan politik Mussolini dari jurnalis yang kontroversial menjadi pemimpin otoriter yang meretas jalan menuju diktator Italia. Pemikiran dan retorikanya yang berkembang dalam pendirian partai akan membentuk landasan bagi kebijakan dan tindakan ia terapkan selama masa pemerintahannya. Jalan menuju kekuasaan Benito Mussolini melibatkan serangkaian langkah dan peristiwa yang membawanya dari perang jurnalis ke posisi kepemimpinan Italia. Proses ini dicirikan oleh retorika kontroversial, mobilisasi massa, dan penggunaan taktik politik yang efektif. Mussolini memanfaatkan ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan masyarakat Italia pasca Perang Dunia Pertama untuk membangun basis dukungan. Ia mengkritik pemerintahannya saat itu karena dinilai lemah dan tidak mampu mengatasi krisis yang melanda Italia. Mussolini menggunakan retorika nasionalis yang kuat untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan meresapkan rasa kehormatan pada masyarakat Italia. Ia mengutuk perjanjian Versailles dan mendesakkan pemulihan martabat nasional. Melalui pengorganisasian dan dukungan kelompok veteran perang yang tidak puas, Mussolini ini mulai memobilisasi massa untuk dukungan gerakan fasis. Unjuk rasa dan tindakan politik yang menarik perhatian menggambarkan upaya awalnya untuk meraih kekuatan politik. Pada tahun 1922, Mussolini memimpin Mars menuju Roma, sebuah unjuk rasa yang dimasukkan untuk menekankan pemerintah Italia pada saat itu. Meskipun dilarang, unjuk rasa ini mengumpulkan ribuan pendukung fasis dan mendapatkan perhatian media internasional.
Pemerintah Italia pada akhirnya mengalah dan menunjuk Mussolini sebagai Perdana Menteri dalam upaya untuk menghindari konflik lebih lanjut. Setelah diangkat menjadi Perdana Menteri pada Oktober 1922, Mussolini memanfaatkan posisinya untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Ia menggunakan berbagai taktik politik termasuk memanipulasi hukum dan kekerasan terhadap lawan politiknya untuk memperkuat posisinya dan meredam oposisi. Dalam beberapa tahun pertama pemerintahannya, Mussolini mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mengesahkan undang-undang yang memberi partainya kontrol lebih besar atas negara. Ia secara bertahap menghilangkan sistem demokrasi dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin otoriter yang dominan. Perjalanan Mussolini menuju kekuasaan mencerminkan kemampuannya dalam memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan politik, serta retorika nasional untuk menggalang dukungan. Dengan taktik politik yang efektif, ia berhasil naik ke puncak kekuasaan dan membentuk landasan bagi rezim otoriter yang akan mengubah wajah Italia selama bertahun-tahun mendatang. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Siarantara. Tetap like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.